Halo semuanya, nah kembali bersama saya Abu Bakar Siddiq. Nah sekarang kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Jadi sebenarnya apa saja sih? Mari kita simak penjelasan berikut ini, oke? Pertama yang akan kita bahas yaitu impuls saraf pada jantung. Jadi gimana sih sebenarnya peran saraf untuk memompa darah atau menginervasi jantung kita, oke? Nah jadi bisa dilihat pada gambar yang berada di atas saya itu ada fokus pada SA node dan AV node. Nah SA node ini adalah sekumpulan sel yang dimana ini berada di atas atrium sebelah kanan. Kemudian ada AV node. Nah, AV node ini berfungsi untuk menghentikan denyut jantung 0, sekian detik gitu. Nah, sehingga jantung bisa berdenyut, memberikan kesempatan untuk jantung memompa darah lagi. Nah, untuk AV node ini terletak di antara berada di atas katup triskupit, berdekatan ya dengan katup triskupit. Oke. Nah, jadi mekanisme impuls sarafnya bagaimana? Jadi yang pertama yaitu adalah eksitasi atrium. Jadi suatu potensial aksi yang berasal dari nodus SA atau SA node tadi. Nah, pertama kali menyebar ke kedua atrium. So, menyebar kedua atrium. Kemudian terutama dari sel ke sel melalui gap junction. Jadi komunikasi selnya menggunakan gap junction. Kemudian selain itu terdapat jalur penghantar khusus yang mempercepat penghantar impuls. Nah, di jalurnya ini ada dua. Yang pertama ada jalur antar atrium. Nah, yang kedua adalah jalur antar nodus. Nah, ini untuk yang atrium ini SA node ini di atrium kanan langsung ke atrium kiri. Nah, kemudian untuk jalur antar nodus ini SA node ke AV node. Itu langsung antar node. Nah, karena atrium dan ventricle dihubungkan oleh jaringan ventricle, oleh jaringan ikat yang tidak menghantarkan listrik, maka suatu cara agar potensial aksi dapat menyebar ke ventricle adalah melewati nodus AV atau AV node tadi. Letaknya berada di gambar di atas saya. Oke. Nah, kemudian setelah eksitasi atrium ini yang kedua ada transmisi antara atrium dan ventricle. Nah, ini potensial aksi dihantarkan relatif lebih lambat melalui nodus AV. Nah, kelembapan ini memberikan waktu untuk memungkinkan atrium mengalami depolarisasi yang sempurna. Nah, sehingga berkontraksi sebelum depolarisasi dan kontraksi ventricles terjadi. Nah, hal ini bertujuan agar ventricle dapat terisi dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ada eksitasi ventricle. Nah, setelah perlambatan itu, kemudian impuls saraf dengan cepat berjalan melalui berkas his dan ke seluruh miokardium ventricle melalui serat-serat Purkinje. Nah, bisa dilihat di sana ada Purkinje fiber. Nah, ini merupakan serat Purkinje. Nah, kemudian sistem penghantar ventricle ini lebih terorganisasi atau lebih terorganisir dan lebih penting daripada jalur atrium dan antar atrium dan antar nodus karena massa ventricle jauh lebih besar daripada massa atrium. Jadi itu ya penjelasan untuk impuls pada saraf. Nah, kemudian apakah ada gitu saraf yang berperan gitu? Jadi untuk saraf yang berperan ini ada dua. Yang pertama ada saraf simpatis. Jadi saraf simpatis ini meningkatkan kecepatan denyut jantung. Nah, ini fungsi saraf simpatis. Nah, kemudian saraf yang berpengaruh lainnya ada saraf parasimpatif, yaitu saraf vagus atau saraf kranial X yang membawa impuls dan mempercepat denyut jantung atau heart rate dan konduksi impuls melewati nodus AV dan ventricle. Nah, jadi itu tadi ya saraf lain yang berkaitan. Pertama ada parasimpatis dan saraf simpatis. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mengenai aliran darah dalam jantung. Kira-kira jantung perlu aliran darah nggak ya? Soalnya kan dia udah mau apa, jangan-jangan langsung gitu ya dari jantung langsung ke sel-sel jantung. Gitu. Apakah itu? Nah, kita lihat simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi aliran darah dalam jantung ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada siklus sistemik, kemudian yang kedua siklus pulmonal, dan yang ketiga siklus koroner. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi barusan di awal. Oke.
Nah, yang pertama untuk sistem sistemik. Nah, ini merupakan sistem darah yang mencakup ke seluruh tubuh. Nah, sirkulasi ini berlangsung ketika darah mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru. Nah, kemudian darah sudah berada di serambi kiri, kemudian diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Kemudian dari aorta mengalir menuju ke paling tepi area tubuh. Nah, itu bisa menggunakan kapiler darah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat pada gambar ya, untuk yang sistemik ini mencakup semuanya. Kemudian yang kedua ada pulmonal. Jadi perdarahan darah dari jantung, kemudian paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, ini merupakan sirkulasi darah atau jantung pulmonal paru. Nah, ini sangat singkat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini berisi hasil metabolisme tadi, yaitu karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava. Kemudian lanjut ke sistemik tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada sirkulasi koroner. Nah, jadi jantung ini punya sirkulasi sendiri. Jadi darah tidak langsung ke jantung. Nah, itu melewati ini dulu. Nah, sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen. Nah, nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Nah, maka dari itu apabila terjadi sumbatan pada arteri koroner, nah ini akan menyebabkan gagal jantung. Ya, jadi sangat berbahaya kali atau teman jantung koroner sehingga terkena serangan jantung. Oke. Nah, jadi itu tadi ya, berarti siklus koroner. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, setelah mengetahui bagaimana aliran darah dalam jantung, nah sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siklus jantung? Nah, jadi siklus jantung ini menerangkan urutan kontraksi ventrikel dan pengosongan ventrikel atau yang dimaksud dengan diastol. Nah, aliran darah satu arah melalui jantung bergantung pada adanya katup jantung yang membuka dan menutup sebagai respon terhadap tekanan yang timbul. Kemudian siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol. Nah, yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Kemudian ada periode kontraksi yang dinamakan sistol. Nah, yaitu jika otot bilik jantung menguncup dan darah di bilik dipompa ke pembuluh nadi, paru-paru ataupun ke atas secara bersamaan. Nah, setiap siklus dimulai dari aksi potensial yang terbentuk spontan dari SA node, kemudian yang terletak di dinding lateral superior dari atrium kanan dekat dengan pintu masuk vena cava superior. Kemudian dilanjutkan ke AV node. Itu dari siklus jantungnya ya. Nah, kemudian ini kita akan bahas mengenai perbedaan dari sistol dan diastol. Nah, jadi untuk sistol ini merupakan tekanan yang dihasilkan otot jantung saat mendorong darah dari ventrikel ke aorta. Jadi tekanan pada saat otot ventrikel jantung berkontraksi. Nah, kemudian diastol bisa dilihat di samping saya. Nah, tekanan akibat pengenduran otot ventrikel jantung atau tekanan pada saat otot atrium jantung kontraksi dan darah menuju ke ventrikel. Jadi itu ya perbedaannya dengan sistol dan diastol. Bagian manakah yang menimbulkan bunyi pada jantung? Kita coba cek. Iya, ada lebdep gitu ya suaranya. Nah, jadi secara normal ini akan terdapat dua bunyi jantung pada setiap siklus jantung. Nah, bunyi jantung yang pertama dan kedua ini digambarkan sebagai bunyi loop. Kemudian yang kedua ada dup, loop, dup gitu ya. Nah, bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah dan lebih lembut dan lebih panjang. Nah, bunyi pertama ini ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup mitral dan triskupit pada permulaan sistol ventrikel. Nah, sedangkan bunyi kedua ini sedikit lebih tinggi, lebih tajam dan lebih pendek. Ya, coba dirasakan. Iya, gitu. Nah, ini timbul dikarenakan gerakan yang terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal yang terjadi segera setelah akhir sistol ventrikel. Jadi ini lebih kuat. Kenapa? Karena dia menuju ke aorta tadi, sehingga harus lebih kuat. Loop.
gitu ya. Oke, sip. Yaitu mengenai chorda tendinae. Jadi ini pasti tidak asing kan dengan bagian jantung yang satu ini. Nah, jadi chorda tendinae ini adalah tendon yang menghubungkan otot papilaris dan rileks. Nah, chorda tendinae ini mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup yang menyebabkan katup-katup tadi untuk membuka dan menutup. Kemudian ini ada 3 jenis chorda tendinae. Yang pertama ada primer atau marginal, kemudian sekunder atau basal, dan 3 tersier. Nah, chorda primer dan sekunder ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, chorda primer ini tipis, berfungsi untuk mencegah prolap pinggir bebas daun yang menjaga posisi daun dan memfasilitasi penutupan katup. Kemudian untuk chorda sekunder ini diyakini memainkan peran dalam menurunkan teganan yang berlebih. Jadi ketika teganan yang berlebih ini akan diturunkan oleh chorda sekunder. Nah, kemudian untuk fungsi dari chorda tersier ini masih belum diketahui. Oke, jadi untuk chorda tendinae bisa dilihat di gambar yang berada di samping saya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana jika chorda tendinae ini tidak normal? Nah, ini pasti akan terjadi kebocoran dalam jantung. Nah, jadi apabila chorda tendinae tidak normal akan berakibat pada terjadinya prolapsus katup mitralis yang membuat pengembungan ke belakang. Nah, ke dalam atrium yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Nah, serta dapat menyebabkan palpitasi atau perasaan jantung Anda berdetak dengan kencang atau berdebar. Kemudian terlalu keras, mungkin bisa sesak napas, kemudian bisa juga menimbulkan pusing dan kecemasan. Dan juga sakit kepala, migrain. Nah, ini juga kalau misalkan chorda tendinae ini tidak berfungsi dengan normal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari klep antriventrikular dan klep semilunaris. Nah, bisa dilihat pada gambar yang berada di atas saya ini, ya. Nah, jadi yang pertama klep antrioventrikuler. Nah, ini dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama yaitu katup triskupit dan yang kedua ada katup mitral. Bisa disebut juga dengan biskupit. Nah, fungsi katup triskupit ini adalah menghubungkan bagian atrium kanan jantung dan ventrikel jantung bagian kanan. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian sedangkan untuk fungsi katup mitral ini adalah sebagai penghubung bagian antara atrium kiri dan ventrikel jantung bagian kiri. Nah, ini jadi fungsinya sangat penting sekali. Jika terjadi gangguan ini maka peredaran darah akan terganggu. Oke. Nah, kemudian ada katup semilunaris. Nah, ini jadi juga memiliki 2 bagian. Jadi yang pertama ada katup pulmonal dan katup aorta. Jadi keduanya memiliki fungsi tersendiri atau sendiri-sendiri. Ya, jadi untuk katup pulmonal ini berfungsi sebagai penghubung antara ventrikel jantung bagian kanan dan bagian pulmonal tract. Nah, kemudian untuk klep lainnya yaitu katup aorta ini sebagai penghubung antara ventrikel jantung kiri dan ascendens aorta. Nah, yaitu kita akan bahas mengenai siklus jantung. Nah, jadi berapa sesi sih darah yang dikeluarkan jantung dalam setiap kali kontraksi. Nah, bisa lihat pada gambar yang berada di atas saya. Nah, jadi setiap kali kontraksi jantung ini akan berdenyut. Nah, darah akan dipompakan dari masing-masing ventrikel. Kemudian jumlah darah yang dipompakan ini sebesar 70 cc per denyut. Nah, kemudian jika ada soal nih. Nah, jika satu siklus jantung itu lamanya 0,8 detik, nah maka berapa sesi darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Oke, kita ketahui bahwa 1 menit adalah 60 detik. Nah, jika terjadi sebanyak 60 atau 75 siklus jantung, nah sehingga jumlah darah yang beredar itu sebanyak 75 dikali dengan 70, yaitu 5250 cc. Jadi sebanyak itu darah dipompa ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Oke. Kita akan bahas mengenai jenis kelainan pada jantung. Jadi jenis kelainan pada jantung ini dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada bawaan atau PJB, kemudian ada penyakit jantung koroner atau penyakit yang menyerang jantung atau
PJK, penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, jadi penyakit PJB ini atau jantung bawaan ini biasanya terjadi kelainan genetik. Nah, mulai dari bentuk jantung yang sedikit berbeda dari normalnya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap fungsi jantung dalam mengedarkan darah. Nah, kemudian penyakit yang menyerang jantung yang pertama ada jantung koroner. Nah, jadi jantung koroner ini terjadi ketika pembuluh darah di arteri ini mengalami eh, sumbatan atau mengalami pengerasan atau penyempitan. Nah, akibat apa? Akibat kolesterol. Nah, ini bisa gagal jantung nanti jatuhnya. Nah, kemudian serangan jantung ke dalam kondisi darurat. Nah, ini menyebabkan pasokan darah ke jantung terhambat secara total. Nah, sehingga sel-sel atau jantung mengalami kerusakan. Kemudian yang penyakit juga ada namanya aritmia atau gangguan pada irama jantung. Jadi pada penderita aritmia ini terlalu cepat atau terlalu lambat dan tidak beraturan. Nah, ini terjadi karena rangsangan listrik yang mengatur detak jantung ini terganggu sehingga detak jantung tidak bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini terjadi ketika pembuluh darah arteri ini mengalami pengerasan, mengalami penyempitan, mengalami penjumbatan. Nah, kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol. Nah, kayak tadi, dan pembekuan darah dalam arteri atau aterosklerosis. Nah, aliran yang terhadap dapat menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi untuk miokardium ini menurun sehingga timbul nyeri dan gangguan fungsi kerja jantung. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Dan bisa dicegah nih jantung koroner ini dengan apa? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, kemudian sayur, kemudian buah-buahan. Kemudian juga batasi garam pada makanan tidak lebih dari 1 sendok teh dalam sehari. Kemudian juga hindari makanan yang mengandung LDL atau lemak jenuh yang tinggi. Kemudian sebaiknya tingkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, perbanyak konsumsi jelas. Kemudian yang kedua melupakan yang pertama ini mengait dengan gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua ini olahraga rutin dan kombinasi pola makan sehat akan menghasilkan jantung yang sehat juga. Kemudian menjaga tekanan darah agar tetap normal. Kemudian menjaga berat badan agar ideal, karena kalau berat badan yang berlebih atau obesitas ini akan memperberat kerja jantung. Kenapa gitu? Ya, karena lemak-lemak itu dapat tumbuh dapat menempel pada jantung sehingga jantung akan berkontraksi lebih kuat lagi gitu. Jadi ketika obesitas ini sangat berbahaya karena itu tadi. Nah, kemudian kemudian mengurangi konsumsi alkohol dan tidak merokok. Nah, jelas nih kandungan dari zat yang berada di alkohol tersebut dan rokok tersebut. Nah, selanjutnya mengenai alat pacu jantung, bisa dilihat pada gambar yang berada di atas saya ini. Nah, jadi alat pacu jantung ini adalah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung agar berdetak lebih teratur. Nah, untuk membantu jantung tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat sehingga fungsi jantung menjadi lebih optimal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini ada 3 ya. Yang pertama ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, dindingnya dulu dari arteri ini tebal dan elastis. Jelas ya, jadi darah dari jantung ini alirannya sangat kuat sekali. Jadi atau dindingnya harus tebal dan kuat sehingga biar tidak bocor. Nah, kemudian ada vena, tipis dan kurang elastis. Yang pertama tekanannya rendah, jadi tidak perlu menggunakan dinding yang lebih tebal. Nah, ini sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada kapiler, tipis dan permeable. Jelas karena kapiler ini langsung menuju ke sel-sel pada tubuh, gitu ya. Sehingga dia harus tipis dan permeable, biar bisa tersalurkan. Nah, kemudian untuk arah aliran. Jadi yang untuk anadi atau arteri ini adalah meninggalkan jantung, kemudian vena menuju jantung, dan kapiler ini berawal dari arteriol. Nah, kemudian untuk tekanannya kuat dan memancar, kemudian lemah dan menetes. Jadi kalau misalkan tergores nadinya gitu, kalau dia
kuat, air darahnya memancar, itu berarti nadi. Cuma menetes berarti itu yang terkena atau yang terset venanya. Kemudian peralihan antara sistem bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih lemah untuk tekanannya. Yang awalnya tinggi ini dari nadi pelan-pelan ke kapiler sehingga ke sel. Kemudian darah banyak mengandung O2 itu yang nadi. Kemudian yang vena banyak mengandung CO2. Kemudian untuk yang kapiler ini banyak mengandung O2 karena dia mau menuju ke sel-sel tubuh tadi untuk metabolisme. Kemudian letaknya lebih dalam, jelas ya kenapa lebih dalam. Kemudian dekat permukaan tubuh karena tekanan jadi. Kemudian antara arteri dan vena letaknya untuk yang kapiler. Kemudian ada klep hanya satu pada pangkal nadi, klepnya hanya satu saja. Kemudian banyak di sepanjang pembuluh darah. Kenapa? Dia harus kembali ke jantung. Klep ini berfungsi ketika darah jatuh kemudian kembali lagi ke atas, ditampung biar tidak langsung jatuh ke bawah darahnya. Nah, fungsi klepnya untuk menampung darah, sementara itu kemudian mengalir lagi. Nah, kemudian untuk yang kapiler ini tidak memiliki klep. Mengenai perbedaan proses peredaran darah sistemik dan pulmonal. Di yang sistemik ini sirkulasi darah mencakup ke seluruh tubuh. Nah, berlangsung ketika darah mengandung oksigen dari serambi kiri jantung menuju ke vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Jadi itu tadi yang mulai jadi sistemik tadi, dari sistemik. Nah, kemudian menuju ke sel-sel tubuh, kemudian akan mengalir kembali ke serambi kanan jantung. Nah, untuk siklus pulmonal ini merupakan siklus darah dari jantung kemudian menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, sampai itu saja. Nah, ini untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Untuk apa? Oksigen ini diperlukan untuk proses metabolisme. Nah, selanjutnya darah sudah berada di bilik dan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, setelah itu darah bersih kayak oksigen akan masuk ke serambi kiri dan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Nah, selanjutnya mengenai proses penyaluran aliran darah ke jaringan tubuh. Yang pertama ada lokal, ini menggunakan atau autoregulasi di kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanannya perfusi. Autoregulasi ini tercapai melalui respon kontraktil intrinsik otot polos dengan terhadap regangan. Kemudian ada vasodilatasi, dipengaruhi oleh penurunan tekanan darah. Nah, itu terjadi vasodilatasi. Kemudian ada vasokonstriksi. Kemudian juga secara sistemik ini dipengaruhi oleh hormon. Kemudian saraf atau pengaturan sistemik oleh saraf noradrenergic, nah bersifat vasokonstriktor. Saraf simpatis ini bersifat kolergi, bersifat vasodilator, mempengaruhi juga pada jantung, paru-paru, ginjal, dan uterus. Nah, selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan aterosklerosis, kemudian trombus dan emboli. Jadi yang pertama, aterosklerosis ini suatu proses inflamasi sehingga didapatkan pembuluh arteri yang kaku. Nah, kenapa kayak ini pada gambar nomor 1 ini terjadi karena kolesterol yang tinggi. Kemudian ada trombus. Ini bekuan abnormal di dalam pembuluh darah yang terbentuk walaupun tidak ada kebocoran. Kira-kira kenapa bisa terjadi trombus ini? Mungkin trombusnya bergesekan dengan pembuluh darah yang geser, kemudian dia pecah dan langsung dia membeku. Nah, kemudian ada emboli. Ini kondisi di mana benda atau zat asing seperti kumpulan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Nah, bisa dilihat pada gambar. Jadi sehingga darahnya tersumbat. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai peredaran darah pada fetus. Jadi seperti apa sih peredaran darahnya? Nah, jadi sirkulasi darah dari janin, darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi atau anak atau orang dewasa. Pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Nah, organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta.
Nah, dengan tidak berfungsinya mekanisme tersebut, maka harus terdapat mekanisme yang berfungsi sebagai alat ganti mengedarkan darah. Ini terdapat beberapa organ pengganti paru janin, yaitu terjadi pergantian O2 dan CO2 melalui plasenta sehingga paru-paru tidak memerlukan aliran darah. Kemudian untuk gastrointestinal ini yang belum berfungsi juga sebagai alat penyerapan nutrisi atau di saluran pencernaan. Nah, ini juga pembuluh darahnya belum berfungsi kecuali pada janin digunakan untuk tumbuh kembang sendiri. Kemudian pada proses sirkulasi darah janin fetus. Jadi yang pertama, darah dialirkan ke plasenta melalui umbilikalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Nah, kemudian darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilikalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Nah, cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava interior. Dan cabang satu lagi yaitu ductus venosus arantri. Nah, akhirnya ke vena cava inferior, kemudian sebagian O2 dalam darah atau vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi O2 akan menurun. Bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian yang keempat, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi yang berisi nutrisi dan O2 menuju ventrikel kanan dan sebagian besar menuju ke atrium. Kemudian yang kelima, darah dari ventrikel kanan dipompakan ke paru melalui arteri pulmonalis karena adanya tahapan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah terdapat pada arteri pulmonalis. Nah, kemudian yang keenam, darah berada di aorta, disebar di bagian tubuh tetapi sebelum darah menuju ke hipogastrice atau cabang dari arteri iliaca communis, ini lalu ke umbilicales dan selanjutnya ke plasenta. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, selanjutnya sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 dan plasenta melalui ductus venosus artery yang menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Oke, jadi ini adalah materi terakhir yang kita bahas, yaitu proses peredaran darah pada fetus. Oke, jadi bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Oke.